Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Ganis? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat Ganis, ada jin-jin yang tinggal di rumah kita. Mereka tidak akan keluar karena mereka ya akan tinggal di situ saja. Tapi ada jin-jin atau setan yang memang tidak tinggal di rumah kita. Artinya mereka masuk ke rumah kita kalau ada kesempatan saja. Contohnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, apabila seseorang masuk ke dalam rumah dan tidak membaca doa masuk rumah, Bismillahi walajna wa bismillahi khorojna wa ala rabbina tawakkalna, atau membaca bismillah kemudian salam masuk rumah, itu nanti setan jin itu bisa ikut masuk. Tapi ketika membaca doa itu, maka setan itu tidak bisa masuk ke rumah kita. Ya, setan yang sudah siap-siap ingin masuk itu tidak bisa masuk. Mereka akan tertahan di luar rumah kita, tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, kata Nabi, orang yang makan dan minum tidak membaca basmalah, maka setan ikut makan dan minum di makanan yang sedang kita makan. Makanya pernah ada kisah Nabi pernah makan dengan seorang anak kecil. Kemudian anak kecil itu makan, mau langsung makan, langsung ambil, sama Nabi dipegang tangannya, kemudian berkata, ucapkan bismillah. Kalau kamu tidak membaca bismillah, maka setan akan makan bersamamu. Dan kalau kita terbiasa tidak baca bismillah, setan-setan akan senang gitu berada di sekitar kita, karena mereka kenyang dapat makanan dari kita. Tapi kalau kita senantiasa membaca bismillah, maka setan tuh ogah loh deket-deket dengan kita, karena mereka tidak bisa ikut makan makanan yang kita makan. Para ulama mengatakan tanda-tanda rumah itu terkena jin atau banyak setannya, salah satunya adalah ketika sering terjadi pertengkaran antara suami istri. Kalau bertengkar biasa sih nggak ada ya, wajar ya kalau suami istri bertengkar. Tapi kalau selalu bertengkar, selalu curiga, saling menyalahkan, salah kamu, masing-masing tidak ada yang mengalah, begitu ya, sedikit-sedikit ribut, berarti rumah itu banyak setannya. Karena di antara keterangan sihir dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Harut dan Marut, Allah mengatakan di antara ilmu sihir itu berusaha untuk suami istri itu berpisah. Targetnya setan itu adalah sampai suami menceraikan istri. Jadi iblis itu menyuruh setan, tentaranya, bagaimana caranya agar bisa menghancurkan keluarga kaum muslimin. Nah, istana iblis itu kan ada di tengah lautan. Jadi setiap hari iblis itu mengutus tentara-tentara yang banyak. Kemudian setelah mereka diutus dan pulang menghadap iblis, masing-masing tuh ngasih laporan. Ada yang mengatakan, saya berhasil membuat si fulan tidak sholat, atau fulan itu sholat tapi sholatnya itu tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana, tadinya nggak inget naruh kunci di mana, ketika sholat malah ingat naruh kuncinya di mana, begitu ya. Atau tadinya tidak mau minum khamar, tidak mau minum minuman keras, dibisikin tuh sama si setan, nggak apa-apa, minum dikit aja, nyicip aja, nggak apa-apa, akhirnya minum, begitu. Nah, tapi iblis itu diem, dia tuh nggak bangga gitu, karena itu tuh sudah biasa, hal yang biasa. Tetapi ketika ada salah satu tentaranya yang mengatakan bahwa dia telah membuat suami istri itu bercerai, wow, baru si iblis itu bangga. Langsung diambil piala atau mahkota, kemudian diletakkan di atas si kepala si setan ini, kemudian dipeluk nih setannya.
iblis memberikan imbalan yang besar. Lah, kenapa nih pertanyaannya? Kenapa iblis itu gak bangga ketika setan-setan mengganggu orang yang malas sholat, malas ibadah, atau suka minum homer begitu ya? Malah sangat bangga dengan satu tentara yang berhasil membuat suami istri itu bercerai. Karena nih, kalau orang malas sholat itu korbannya satu saja, ya orang itu dapat dosa. Tapi kalau suami istri bertengkar kemudian sampai bercerai, korbannya berapa orang tuh? Suami dan keluarganya, istri dan keluarganya, terutama anak-anak mereka. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bimbingan dari seorang ayah jadi terlantar. Banyak kisah anak broken home yang hidupnya jadi amburadul, walaupun gak semua ya. Bukan hanya suami istri saja yang saling bermusuhan, tapi keluarga suami mencela keluarga istri ikut menghujat keluarga suami. Nah, makanya tadi salah satu tanda rumah banyak setannya adalah sering bertengkarnya suami istri. Jadi kalau bapak ibu nih sering bertengkar, artinya banyak setan di rumah. Maka lakukan ruqyah diri sendiri dan ruqyah juga rumahnya. Gimana caranya? Ambil air, kemudian kasih garam, atau lebih bagus lagi air laut, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, ayat akhir Al-Baqarah, atau ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah tukang sihir Fir'aun ketika berduel dengan Nabi Musa, seperti surat Yunus atau Toha. Setiap dibacakan kemudian ditiup airnya, dibacakan kemudian ditiup airnya. Sudah, itu sudah jadi air ruqyah. Terus bagaimana lagi? Nih, misalkan ada suatu ruangan yang semua orang di keluarga itu takut lewat situ. Ayahnya, istrinya, anak-anaknya begitu ya, merinding ketika lewat situ. Tinggal disemprot-semprot saja atau dicipratkan saja ruangan itu dengan air ruqyah. Ini adalah fatwa para ulama yang memperbolehkan meruqyah rumah dengan media air dan garam, atau juga bisa dengan membaca Al-Baqarah tiap 3 hari sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka setan-setan akan lari, akan keluar dari rumah kita. Jadi rutinkan ruqyah diri dan ruqyah rumah sampai rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak semua jin jahat, ada juga jin yang beriman, ada juga jin yang kafir, ada jin yang fasik, ada jin yang musyrik. Di antara jin ada yang ahli sholat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, ada juga yang malas ibadah, hanya main-main saja. Ibaratnya ada jin yang Islamnya tuh Islam KTP gitu ya. Nah, akan tetapi manusia yang beriman itu lebih banyak daripada jin-jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langit itu tidak dijaga. Jadi jin itu bisa ke langit mencuri dengar perkataan malaikat yang kemudian disampaikan kepada para dukun. Tapi setelah diutusnya Rasulullah, langit itu dijaga dengan cara mengfungsikan bintang, atau ada yang menyebut panah api. Kalau kita lihat bintang-bintang jatuh, ketika itulah tanda Allah melempar setan, sehingga setan tidak berani lagi naik ke langit untuk mencuri dengar. Jadi si iblis ini, pemimpin para setan, merasa heran, aneh, kenapa ini para setan gak bisa naik lagi, gak bisa nguping lagi. Akhirnya si iblis ini menyuruh para jin, setan,
untuk mencari berita alasan mereka tidak sanggup mencuri dengar lagi. Akhirnya iblis menyebar jin ke sana kemari ke seluruh dunia. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah sedang berada di kebun kurma. Beliau sholat dan mengencangkan suaranya, bacaan Al-Qur'annya dikencangkan begitu ya. Rupanya ada sekitar 6 jin atau 7 jin yang sedang mencari tahu alasan mereka tidak bisa mencuri dengar itu. Mereka nyasar ke kebun kurma itu. Tiba-tiba mereka melihat Nabi sedang sholat dan membaca Al-Quran. Didengar sama jin, kok merdu suaranya, kok indah. Akhirnya jin-jin itu beriman, dan itulah jin yang pertama kali beriman dari kabilah Yaman. Setelah itu mereka pulang kembali ke Yaman dan berdakwah kepada jin-jin yang ada di Yaman. Maka ratusan bahkan ribuan jin masuk Islam. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyempatkan waktu khusus untuk berdakwah kepada mereka. Pada sebuah hadis dikisahkan, pada suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Nabi. Jadi malam itu adalah jadwal Nabi untuk tidur di rumah Aisyah. Kemudian sebagai istri nih curiga, disangkanya Nabi itu pergi ke istri yang lainnya. Dibuntutinya Nabi dari belakang, rupanya Nabi itu pergi ke padang pasir. Malam-malam pergi ke padang pasir, kemudian Nabi itu berbicara sendiri. Heranlah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu Aisyah bertanya kepada Nabi dan Nabi menjelaskan bahwa beliau itu sedang berdakwah kepada kaum jin. Jadi ya teman-teman, jin itu mempunyai nabi yang sama dengan kita, agama yang sama dengan kita, dan kelak pada hari akhir jin juga sama dengan kita akan dihisap. Di alam kubur pun sama. Jin-jin itu ditanya, siapa Robmu, siapa nabimu? Karena jin juga mati, ya, masuk neraka, masuk surga. Yang tidak mati itu adalah iblis, karena dia sudah punya perjanjian dengan Allah, ditangguhkan usianya sampai dengan hari kiamat. Bagaimana nih cara buat melawan jin atau setan? Yakni dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir pagi petang. Karena di dalam rumah ada saja setannya, di kamar ada setannya, di kasur kita ada setannya, di ruang tamu ada setannya, hampir di semua isi rumah. Itu kalau tidak dibacakan Al-Quran atau kita berzikir, itu setan semua di rumah kita. Ya, makanya Nabi mengatakan kalau kita hendak tidur, kebut tuh kasurnya 3 kali dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Usapkan ke seluruh badan, sekenanya diusap sebanyak 3 kali. Baru membaca doa tidur. Maka selama kita tidur sampai pagi hari, maka kita akan terhindar dari sihir. Kalau sihir saja yang kiriman orang tidak mempan, maka tentu jin-jin yang tidak dikirim orang atau jin-jin yang hanya iseng masuk rumah saja tidak bisa mengganggu lagi. Nah, kita tidak perlu takut kepada setan. Kita bentengi diri kita. Nah, Rasul mengatakan ya, ketika maghrib tutup semua pintu dan jendela. Baca bismillah, tutup pintu dan jendela. Kemudian tutup semua sisa makanan dan tampungan air dengan membaca bismillah supaya tidak jadi mainan jin ketika malam hari.
Lakukan itu dan jangan lupa dahsyatnya ayat-ayat Quran yang mampu melindungi kita dari gangguan setan dan jin jahat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.